Shalom saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung channel saya ini. Bagi saudara yang baru pertama kali menonton video saya, silakan saudara subscribe channel ini dan follow akun ini agar saudara yang pertama kali mendapatkan pemberitahuan apabila saya posting video berikutnya. Ada 9 karunia Roh Kudus di dalam gereja. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 9 karunia yang ada di dalam gereja. 1. Perkataan hikmat, yaitu kemampuan istimewa untuk mengetahui pikiran Roh Kudus, sehingga memiliki wawasan dan mengetahui cara pemecahan terbaik sehubungan dengan sebuah situasi atau masalah. Contohnya adalah kasus 2 orang ibu dan 1 anak yang datang kepada Salomo dalam Perjanjian Lama. 2. Perkataan pengetahuan atau marifat, yaitu kemampuan istimewa untuk menyerap pengetahuan Allah sehingga dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Contohnya adalah Ananias dan Safira saat bertemu dengan Petrus. Setelah mereka menjual tanahnya dan berkata kepada Petrus, "Ini adalah persembahan kami." Dan Petrus bisa dapat mengetahui bahwa mereka menjual tanah itu dengan menipu. Ketiga, karunia iman, yaitu kemampuan istimewa untuk mengerti kehendak Tuhan pada suatu saat dengan kepercayaan luar biasa, memperkatakannya sehingga menjadi kenyataan. Contohnya ada dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Yaitu, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan akhirnya orang lumpuh itu berjalan. Keempat, karunia kesembuhan, yaitu kemampuan istimewa dalam tuntunan Tuhan melakukan tindakan iman yang menyebabkan kuasa Tuhan bekerja dan mukjizat kesembuhan terjadi atas diri seseorang di luar cara-cara yang biasa atau alamiah. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat. Ketika ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus kepadanya dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan orang itu disembuhkan. Kelima, karunia mukjizat, yaitu kemampuan istimewa untuk bertindak sebagai pengantara bagi Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan supranatural secara nyata. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan.
Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Yang keenam, karunia nubuat, yaitu kemampuan istimewa untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan dalam ucapan yang diurapi Tuhan dan dalam bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Contohnya ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat ke-28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh, yaitu kemampuan istimewa untuk memungkinkan kita mengenali jenis-jenis roh dan membedakan antara yang berasal dari Tuhan, berasal dari manusia, atau berasal dari setan. Kita bisa melihat contohnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 17 dan 18. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. 8. Berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu kemampuan berbicara kepada Allah dan menerima serta menyampaikan pesan langsung dari Allah untuk jemaatnya melalui penyataan ilahi yang diurapi dalam bahasa yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Contohnya ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7 sampai 11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 9. Karunia menafsirkan bahasa roh, yaitu kemampuan istimewa untuk menangkap makna bahasa roh. Contohnya dalam kisah ini adalah dalam kitab 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kesimpulannya adalah 9 karunia ini untuk memperlengkapi gereja. Karunia itu adalah pemberian Tuhan untuk memberikan semangat dan juga identitas gereja yang sehat. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah.
atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi gereja yang sehat diperlengkapi dengan 9 karunia Roh Kudus. Saya berdoa agar kamu diberkati Tuhan dan kamu bisa memetik pelajaran penting dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.